Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Sukarwangi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas Malam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk syarat pengumpulan ujian tengah semester ini. Bentuk koperasi dalam Undang-Undang Koperasi. 1. Bentuk koperasi dalam Undang-Undang Koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi di Indonesia memiliki dua bentuk, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan seorang-seorang, dan koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Yang kedua, jenis koperasi berdasarkan Undang-Undang Koperasi. Jenis koperasi dapat ditentukan dengan dasar kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Ada 4 jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Yang pertama ada koperasi konsumer. Memiliki peran untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Yang kedua ada koperasi produsen. Peran yang dimiliki oleh koperasi produsen yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan oleh anggota kepada anggota lain dan non-anggota. Yang ketiga ada koperasi jasa. Hal yang diselenggarakan oleh koperasi jasa adalah kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi ini menjalankan usaha simpan pinjam sebagai usaha guna melayani anggota. Tata cara dan syarat pendirian koperasi berdasarkan Undang-Undang Koperasi. Pendirian koperasi sendiri diatur dalam pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9/2018 yang berisi tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasian. Pasal ini mengatur tentang persyaratan pendirian koperasi-koperasi di Indonesia. Dalam mendirikan koperasi dilakukan dengan cara mengadakan rapat pendirian koperasi dan harus dihadiri oleh para pendiri serta pejabat guna melakukan penyuluhan terkait pembentukan koperasi yang akan didirikan. Jumlah orang yang harus hadir dalam mendirikan koperasi akan berbeda tergantung jenis koperasinya. Untuk pendirian koperasi sekunder lebih sedikit jika dibandingkan koperasi primer yang harus dihadiri minimal 20 orang. Berikut ini beberapa syarat pendirian koperasi yang terbagi menjadi beberapa berdasarkan jenis dari koperasi itu sendiri. Ada syarat koperasi simpan pinjam atau KSP. Terdapat persyaratan khusus untuk koperasi simpan pinjam yang semuanya diatur dalam pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Yang kedua ada syarat koperasi primer. Pendirian koperasi primer dengan mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis atau secara elektronik yang diserahkan kepada Menteri Koperasi dan UKM dengan melampirkan beberapa syarat, yaitu ada 2 rangkap akta pendirian koperasi dengan materai, dan ada surat bukti penyetoran modal awal, berita acara untuk rapat pendirian koperasi, dan rencana awal kegiatan koperasi didirikan. Berikut ini ada beberapa syarat pendirian koperasi yang terbagi menjadi beberapa jenis. Selanjutnya ada syarat koperasi sekunder. Syarat mendirikan koperasi sekunder sebenarnya sama seperti koperasi primer, dan yang membedakan adalah adanya beberapa tambahan dokumen seperti hasil dari berita acara pendirian koperasi, keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Sekunder dan atau primer. Ketiga ada NPWP atau aktif untuk semua calon anggota koperasi sekunder dan primer. Setelah mengajukan akta dalam pendirian koperasi dan mendapatkan nilai terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka selanjutnya Menteri Koperasi dan UKM akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan untuk penerimaan atau penolakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.